sini Bapak Ibu tidak bingung lagi BKD-nya ada di mana, ada di SRD. Nah, kemudian di sini ada beberapa informasi umum untuk BKD di SRD yang dapat diakui hanya bidang penelitian adalah hanya luaran saja. Luaran yaitu dari 1 Juli sampai 31 Desember. Jadi pelaksanaan penelitian atau publikasi penelitian di luar tanggal ini tidak dapat masuk dalam BKD. Kemudian selain penelitian, dosen juga wajib mengisikan kewajiban selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini mulai kapan? Yaitu bisa dimasukkan mulai dari TMT jabatan terakhir atau 3 tahun terakhir dari 2019 sampai sekarang. Silahkan masukkan publikasi Bapak Ibu dosen. Nah, di sini yang wajib yaitu DT dan DS. Jadi semua dosen wajib ini memenuhi kewajiban dalam 3 tahun. Jadi apabila Bapak Ibu punya jurnal internasional misalnya atau jurnal nasional terakreditasi yang terbit Januari 2021, berarti 3 tahun ke depan itu bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban 3 tahun. Begitu juga misalnya tahun 2019 punya, nah itu bisa dipakai sampai semester sekarang atau 31 Desember. Kemudian yang berbeda, kalau dulu ikut universitas itu dari capaian serapan anggaran seperti itu. Nah, sekarang BKD-nya Bapak Ibu dosen karena sudah bentuk luaran menjadi IKU universitas. Kemudian yang berbeda lagi, dulu di BKD Sister, Bapak Ibu jika menginputkan jurnal misalnya seperti itu, masih butuh approval dari LP2M dan Kaprodi. Nah, sekarang tidak. Jadi sekarang mutlak ada di penilaiannya ada di asesor. Jadi Bapak Ibu inputkan data, tidak ada lagi approval, langsung asesornya nanti yang melakukan penilaian. Nah, kemudian status dosen yang ada sekarang hanya DT dan DS, DM tidak ada lagi. Kenapa kok tidak ada lagi? Karena DM ini ciptaan Universitas Jember. Jadi BKD dari zaman dulu itu tidak mengenal yang namanya DM. Adanya DT dan DS. DT itu mulai dari rektor, sampai lab. Jadi yang DT ini dari rektor sampai kaleb. Apa spesialnya DT? Tidak wajib penelitian, tidak wajib pengabdian, tidak wajib penunjang, hanya mengajar 3 SKS saja. Jadi untuk DT, yang ini DT, ini hanya diminta ngajar 3 SKS. Tapi yang 3 tahun ini tetap wajib. Jadi jangan terlena kemudian karena DT tidak pernah melakukan penelitian, akhirnya kewajiban 3 tahunnya tidak memenuhi. Nah, kemudian untuk dosen tugas belajar, jadi ini untuk pertama kali hanya mengisikan tempat studi.
Baru berikutnya mengisikan perkembangan studi. Nah, di sini upload tugas belajarnya, SK tugas belajarnya. Kemudian tadi data penelitian bisa disinkronkan melalui Sinta. Tapi ada beberapa ID Sintanya Bapak Ibu ada yang tidak muncul di SRD. Nah, kalau tidak muncul silahkan ke LP2M menghubungi Pak Rondi ini. Jadi kalau tidak muncul jangan tanya ke saya, silahkan langsung ke Pak Rondi agar dibantu untuk menghubungi pihak Sinta. Karena Bapak Ibu dosen tidak dapat merubah yang namanya NIDN. Jadi kenapa ID Sinta ini tidak sinkron dengan SRD? Karena NIDN-nya salah. Bisa karena digitnya kurang, bisa karena NIDN diisi nomor KTP, bisa karena NIDN diisi NIP, bisa karena NIDN diisi NRP, itu yang di Sintanya. Karena dulu mungkin belum punya NIDN, kemudian diisi nomor KTP, ada yang diisi NRP, ada yang diisi NIP, seperti itu. Itu tidak dapat sinkron dengan SRD. Makanya yang seperti itu silahkan menghubungi Pak Rondi di LP2M. Jadi kalau terkait informasi umum ini, kalau ID Sinta tanya ke LP2M. Nah, kemudian yang berikutnya, pada bidang pendidikan ada yang Bapak Ibu dosen tidak bisa menginput, yaitu pengajaran, pembimbingan, dan penguji. Mana orangnya? Jadi pengajaran, pembimbingan, dan penguji tidak dapat diinputkan oleh Bapak Ibu dosen karena sinkronnya melalui feeder. Nah, apabila terjadi datanya kurang, silahkan menghubungi UPTTIK, itu Mas Revi Angga. Nah, jadi jangan tanya ke saya kalau misalnya ada pengajaran, pembimbingan, pengujian belum masuk misalnya atau belum update. Nah, silahkan menghubungi Mas Revi Angga di UPTTIK. Nah, kemudian yang berbeda lagi, Mas Revi Angga hanya menyinkronkan mengajar mata pelajaran apa atau mata kuliah apa, kemudian pertemuannya berapa, kemudian SKS-nya berapa, tapi buktinya ini tidak ikut. Jadi Bapak Ibu harus upload sendiri. Nah, buktinya apa saja bisa dilihat di pedoman, yaitu ada SK mengajar, terus ada resensi kuliah, kemudian ada log activity, atau jurnal, kemudian yang terakhir nilai juga diinput sebagai bukti akhir. Nah, ini yang harus Bapak Ibu upload di pengajaran tadi. Kemudian untuk merubah statusnya ini ada di PD Dikti. Nah, misalnya sedang tugas belajar, sedang izin belajar, atau sekarang seharusnya sudah aktif. Nah, ini bisa menghubungi Mas Pras ini di Kepegawaian Kantor Pusat. Apabila Mas Pras sudah mengusulkan, silahkan Bapak Ibu bisa melalui komplain di sini. Jadi minta di-approve ke kementerian. Kami juga sudah melakukan ini komplain, tapi tidak melalui sigap.kemdikbud.go.id. Jadi kami juga memfollow up ke kementerian
Bapak Ibu dosen juga silahkan memfollow up. Takutnya ini karena sudah akhir tahun, takutnya tidak di-approve oleh kementerian. Nah, kemudian yang dapat menginputkan pada bidang pendidikan adalah buku ajar, tugas tambahan, dan orasi ilmiah, data sering. Nah, itu yang bisa diinputkan, silahkan Bapak Ibu inputkan. DT tadi adalah dari rektor sampai caleg. Jangan tanya lagi, misalnya tim SKPI, tim APAS, jadi tidak masuk dalam tugas tambahan. Yang masuk yaitu rektor sampai caleg. Nah, itu terkait informasi umum. Jadi nanti kalau masalah kebijakan, silahkan ditanyakan kepada pimpinan, karena saya tidak dapat menjawab. Apalagi kalau misalnya tanya, wah peraturan ini memberatkan bagi dosen mas. Nah, itu saya juga tidak bisa menjawab, karena yang bikin aturannya adalah kementerian, bukan kami. Jadi kami hanya menjalankan aturan yang ada. Saya mohon nanti tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin ini memberatkan karena masih awal dan yang diminta luaran. Sementara dulu proposal tidak selesai-selesai. Jadi luaran di sini boleh sebagai penulis anggota juga boleh, sudah bisa masuk dalam BKD. Boleh menyampaikan hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam pertemuan ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam proceeding. Nah, itu juga bisa masuk. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan itu dalam bidang penelitian. Jadi itu terkait informasi umum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasinya. Mohon maaf Bapak Ibu, masih ada telepon dari PTT. Nah, sekarang kita mencoba buka aplikasinya dan saya akan menunjukkan bagaimana melakukan sinkron atau menarik data dari sister untuk masuk ke SRD. Nah, di sini silahkan masuk ke browser, khusus browser Chrome, kemudian Firefox itu biasanya sering nge-cache. Jadi Bapak Ibu misalnya login awalnya pakai dosen A, kemudian logout, login pakai dosen B. Nanti di atas namanya dosen A, B, tapi BKD-nya masih dosen A. Nah, kalau terjadi seperti itu silakan clear cache-nya atau ditutup aja ininya browsernya, buka lagi baru akan normal. Jadi untuk masuk SRD bisa langsung ketik SRD UNED ACID. Jadi kemudian untuk masuk sister silahkan ketik sister UNED ACID. Nah, tampilannya sama. Di sini sama tampilannya. Yang ketik SRD nanti akan langsung masuk ke SRD. Sebentar. Nah, jadi yang dimaksud halaman SRD adalah yang ini. Nah, kalau tadi diketiknya sister, masih masuk lewat sister dulu. Nah, ini yang dinamakan sister dan ini namanya SRD. Nah, kemudian dalam sister ada menu Tutwori Handayani atau logo Kemdikbud. Nah, ini
adalah tempat untuk melakukan sinkron atau jembatan antara sister dengan SRD. Jadi di sini di sini bisa mengirimkan data sister ke SRD. Sedangkan apabila di sini Bapak Ibu langsung input di SRD. Terus harus melalui mana, Mas? Bebas. Mau input langsung SRD boleh. Mau input, saya input melalui sister aja dulu, biar data saya di sister lengkap, boleh. Jadi di mana saja Bapak Ibu inputnya itu tidak masalah. Nah, ketika di jembatan ini atau di antara ketika sudah klik ini sinkronisasi SRD, nah di sini Bapak Ibu disuguhkan data profil sister dan data profil SRD. Apabila Bapak Ibu merubah, misalnya merubah data keluarga. Nah, apabila merubah ini, kemudian klik edit, data tersebut tidak langsung masuk ke dalam ini. Data tersebut masih butuh approval dari kementerian. Jadi kalau Bapak Ibu input di sini masih butuh approval dari kementerian. Tapi kalau Bapak Ibu input di SRD langsung, misalnya data diri tadi, Bapak Ibu update dari sini data keluarga, itu butuh approval kami di kantor pusat dan butuh approval kementerian. Jadi yang ini 2 langkah, kalau lewat sini 1 langkah langsung di kementerian. Nah, itu kelebihannya jika input melalui jembatan ini. Jadi bisa langsung masuk ke kementerian atau tinggal butuh approval kementerian, tidak butuh approval dari kami. Begitu juga dengan jabatan fungsional. Nah, ini sudah disuguhkan sebelah-sebelah. Nah, kalau untuk melakukan sinkron, klik ini, kirim data ke SRD. Nah, di sini diminta melengkapi dulu. Nah, silakan dilengkapi dulu datanya. Kemudian yang terakhir klik simpan, maka akan masuk ke SRD. Tapi kembali lagi tidak langsung berubah karena masih butuh approval. Jadi profil sampai dengan kompetensi ini masih butuh approval, Bapak Ibu. Profil, kualifikasi, kompetensi ini butuh approval. Sedangkan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang yang akan digunakan untuk BKD ini tidak butuh approval. Misalnya ada bahan ajar. Untuk melakukan sinkron dapat diklik yang warna biru, diklik. Kemudian dilengkapi dulu datanya. Dipilih semuanya. Setelah dipilih baru klik simpan. Ini tidak dapat memilih karena ini adalah penulis anggota. Jadi dia sebagai anggota yang dapat melakukan sinkronisasi adalah ketuanya. Beda Bapak Ibu kalau input di sini di SRD, boleh ketuanya, boleh anggotanya. Hanya saja beberapa bidang penelitian yang itu butuh ketua, butuh setting ketua, butuh setting anggota, itu ketuanya tidak dapat mengisi karena ketuanya kalau mengisi otomatis menjadi anggota. Jadi silakan diminta anggotanya mengisikan. Nah, kalau dari ini sinkronisasi bisa ketuanya yang harus ketuanya yang melakukan sinkronisasi. Tugas tambahan, meskipun di sini kombi masuk di sini atau tim SKPI masuk di sini, itu bukan DT. Silahkan dipilih saja yang disinkronkan DT-nya saja. Misalnya ini ketua bagian boleh masukkan, ketua jurusan masukkan, kaleb masukkan. Kalau misalnya kombi di sini muncul, itu jangan dimasukkan karena itu bukan DT.
Kenapa tapi ini kok muncul di tugas tambahan, Mas? Ya karena di sisternya itu tidak ada tempat untuk inputkan ini apa namanya tim, SK tim. Masuknya di tugas tambahan terus karena ini punya apa ya, punya akun sebagai kombi, punya akses apa seperti itu. Jadi harus dimasukkan di sini waktu itu oleh TI. Akhirnya dimasukkan di tugas tambahan. Nah, untuk melakukan sinkron silahkan sama klik pilihan kirim data ke SRD. Nah, ini diminta dilengkapi dulu. Jadi silahkan lengkapi dulu kategorinya masuk apa. Nah, kategori masuk apa, diklik yang minus ini. Nah, ini sampai Caleb terakhir. Nah, silahkan dipilih. Nah, misalnya wakil direktur pasca akademik, bidang akademik. Nah, silahkan dimasukkan apa. Karena ini dari sister, ini tidak bisa diedit Bapak Ibu. Jadi silahkan pilih yang mana. Ada ketua bagian. Nah, ini ketua jurusan, ketua departemen, ketua bagian, ketua program studi. Nah, silahkan pilih yang ini. Ini ketua bagian, tugas tambahannya bagian, ketua bagian di sini. Kemudian perguruan tinggi penugasannya di mana, Universitas Jember, kemudian fakultasnya apa? ISIP, misalnya apa? Ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, ini. Kemudian jam diakui silahkan ditulis berapa, 1 juga tidak masalah karena tidak ngaruh. Kemudian ini choose filenya. Nah, ini ya yang bisa masuk PDF, JPEG. Jadi silahkan dimasukkan, kemudian terakhir klik simpan. Kalau sudah klik simpan, otomatis sudah masuk ke sebelah sini atau di bawah ini. Nah, ini saya kemarin nyoba sinkronkan yang komisi disinkronkan, akhirnya masuk ke DT. Tapi saya hapus lagi. Jadi di sini tidak ada datanya. Hanya yang ada ini. Nah, kemudian untuk pelaksanaan penelitian, yang penelitian ini tidak masuk dalam BKD, silakan langsung ke publikasi. Di publikasi, Bapak Ibu, jika menunya hanya satu seperti ini, berarti Bapak Ibu sebagai anggota. Kalau Bapak Ibu sebagai ketua, di sini menunya ada 3, kuning, biru, hijau, dan kuning. Misalnya saya cari paling belakang di sini, jurnal nasional tidak terakreditasi. Nah, di sini jika ketuanya ingin melakukan sinkronisasi, klik yang warna kuning. Klik. Nah, silahkan dilengkapi di sini. Karena ini jurnal nasional. Jurnal nasional ini tidak terakreditasi. Capaian publikasi adalah sudah jurnal nasional. Kategori capaiannya publikasi. Aktivitas Sinletapmas sebelumnya silahkan dipilih, kalau enggak dikosongin aja, tidak masalah. Nah, apabila ada seperti ini, penulis tambahan peran tidak sesuai SRD, Bapak Ibu, ini dilengkapi dulu, kemudian ini dilengkapi, ini 1, penulis 1 yang mana, penulis 2. Nah, misalnya ini juga sebagai koresponden autor, ditandai sebagai koresponden autor. Terakhir, nah ini ada penulis lain, mahasiswa, misalnya penulis ketiga, Indonesia, simpan. Nah, setelah melakukan simpan, karena tadi ada tulisannya yang penulis tidak dapat diakui di SRD, ketika nah di sini setelah klik yang kuning akan muncul tombol plus merah. Nah, ini untuk melakukan sinkron. Karena tadi masih ada yang penulisnya belum sesuai, ini akan error.
Oh, berhasil. Yang mana yang tadi? Nah, seharusnya tadi error, tapi berhasil. Jurnal nasional terakreditasi. Nah, kadang error Bapak Ibu. Jadi apabila mungkin ketuanya yang misalnya muncul tidak sesuai. Nah, ini kalau sudah sinkron, datanya sudah warna hijau. Jadi Bapak Ibu apabila terjadi error, ini bisa diklik di sini. Nah, kemudian kontributornya dipilih sebagai penulis. Nah, di sini baru bisa dipilih sebagai penulis. Nah, kemudian simpan, submit. Data perlu diupdate. Nah, ini untuk update sinkronisasi lagi. Data berhasil ditambahkan ke SRD. Nah, ini sudah masuk. Anggota yang lain ini tidak bisa ditambahkan karena ini nicknya ini nggak apa-apa karena ini apa namanya mahasiswa ya. Mungkin ini belum sinkron dengan PTN lain. Mungkin ini mahasiswanya dari PTN lain. Nanti bisa dilengkapi di SRD-nya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah muncul seperti ini sudah tersinkron. Kalau masih merah belum diklik yang tanda plus. Kalau masih kuning silahkan klik yang warna kuning. Jadi menu sinkronnya ini beda-beda Bapak Ibu. Kemudian untuk pengabdian menu sinkronnya di sini beda lagi. Nah di sini kalau sudah warna hijau sama hijau di sini berarti sudah terhubung. Yang masih warna merah belum terhubung. Nah untuk pengabdian jika ingin melakukan sinkron diklik yang gear dulu, diklik dilengkapi dulu kelompok bidangnya, misalnya kesehatan. Nah, afiliasinya Jember, Universitas Jember misalnya. Oke, kita pilih. Silitama sebelumnya boleh kosong, boleh dipilih. Dananya berapa jika ada, misalnya 7 juta. Kemudian kategori kegiatannya adalah misalnya berdasarkan penugasan lembaga. Jadi di sini ada ini melaksanakan pengembangan hasil pendidikan penelitian yang dapat dimanfaatkan ini atau pelayanan kepada masyarakat berdasarkan penugasan bidang keahlian atau kemudian simpan. Setelah melakukan simpan, ini belum selesai Bapak Ibu. Jadi harus diklik dulu di sini, klik. Nah, di sini baru ada tombol menambahkan data ke SRD. Kemudian klik simpan. Saya nggak klik simpan karena ini biar nggak merusak yang data ini. Nah, apabila di sini bunyinya anggota, berarti Bapak Ibu tidak dapat melakukan sinkron. Silahkan menghubungi ketuanya untuk melakukan sinkron. Begitu juga dengan penunjang, menunya juga beda. Namun Bapak Ibu bisa menandai, berarti kalau garis 3 kayak gini sama dengan pendidikan diklik. Nah, bedanya kalau tadi yang di pendidikan diklik ada menu kirim ke SRD, kalau ini diklik langsung diedit di sini, langsung klik tambah ke SRD. Jadi itu kalau terkait menambah data. Kalau data Bapak Ibu misalnya sudah masuk dari 2019 sampai sekarang, penelitiannya yang dari 2019, kalau yang lain silahkan masukkan yang sekarang saja karena buku ajar bisa dimasukkan dari 2019. Untuk lakukan akses ke SRD silahkan klik akses SRD. Nah, sampai di sini ini perubahan data pribadi, DDD, perbaikan data diri. Nah, di sini kalau sudah statusnya disetujui subditkaring, berarti data Bapak Ibu sudah berubah. Tapi kalau statusnya di sini masih draft,
itu masih nyantol di Bapak Ibu, belum berjalan, belum di-approve oleh kami, belum bisa di-approve oleh kami, bahkan kementerian. Jadi kalau masih draft, silahkan klik di sini aksinya ini. Jadi diklik aksi, nanti di draft, diedit, di bawah nanti ada tombol ajukan perubahan data. Jadi diklik ini. Nah, sebentar. Nah, karena ini sudah disetujui, sudah langsung, ini sudah masuk. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kalau masih di draft di sini, silahkan diklik ubah. Kemudian tombol di bawah ada tombol diajukan. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke sini baru bisa di-approve oleh kami. Dan sudah masuk ke sini berarti kami sudah menyetujui dan tinggal menunggu subdit karir. Apabila sudah berbunyi seperti ini berarti ini kompetensi SDM Kemdikbud sudah, ini Kemdikbudristek sudah menyetujui. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang bisa langsung di-input dari sini Bapak Ibu. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, pengajaran, pembimbingan, pengujian, pembinaan mahasiswa ini tidak ada menu tambahnya. Di sini sudah ada infonya. Jadi berasal dari feeder PD Dikti. Siapa tadi ininya, adminnya yang ini, itu ada di Mas Revi Angga Bapak Ibu. Jangan lupa. Kemudian yang bisa diklik tambah ini dari bahan ajar ke bawah. Ini bisa klik tambah. Membimbing dosen juga dari feeder ini Bapak Ibu. Data sering. Nah, yang bisa tambah itu orasi ilmiah, kemudian ini data sering bisa. Yang ini membimbing dosen ini yang enggak bisa, yang bisa tugas tambahan, orasi ilmiah, data sering, dan bahan ajar. Yang lain disinkronkan melalui feeder. Kemudian untuk penelitian juga sama. Jadi kalau untuk menambahkan bisa langsung klik tambah di sini. Kalau mau impor dari Sinta silahkan klik impor. Untuk impor silakan ditunggu. Nah, di sini baru dipilih mana yang mau impor. Boleh lompat-lompat, boleh. Dipilih saja yang mau diimpor Bapak Ibu. Maaf ini Mas. Laptop saya luput. Nah, di sini bisa dipilih Bapak Ibu, bisa diimpor, bisa ditimpa. Kalau diimpor, silahkan dipilih jenisnya, jenis publikasinya apa. Misalnya nasional tadi, nasional, jurnal nasional. Kategori ininya apa? Oh, tidak kelihatan ini. Silahkan di zoom. Di zoom, nah ini sudah kelihatan. Masuk yang mana? Oh, masuk yang ini, jurnal nasional. Nah, jika sudah masuk, jika sudah dipilih, kemudian berikutnya, oh yang ini ditimpa, mau timpa aja. Nah, dipilih yang mau ditimpa yang mana. Jadi dipilih, oh timpa yang ini 2017 misalnya. Ini salah, bukan punya saya ini. Nah, setelah diklik ini dipilih, kemudian ini diimpor, yang lain tidak mau diimpor, kemudian klik konfirmasi. Kalau dipilih diabaikan, ini berarti nanti tidak muncul lagi ketika Bapak Ibu klik sinkron. Sudah diabaikan. Jadi misalnya ada yang masuk punya dosen lain seperti itu, tidak Bapak Ibu lakukan, silakan klik abaikan saja, nanti tidak muncul lagi.
khusus untuk timpa ini tidak perlu pilih jenisnya. Jadi tidak perlu pilih kategori dan jenisnya, tidak perlu dipilih. Kemudian terakhir konfirmasi. Ini tidak saya konfirmasi karena lagi-lagi ini ya biar tidak ini merusak datanya. Nah, kemudian apabila datanya masih merah, nah Bapak Ibu bisa klik ubah. Ada yang beberapa ini tidak bisa Bapak Ibu karena sudah diklaim di Perdos. Nah, ini di atas ini perlu dipilih Bapak Ibu. Jadi di atas ini harus dipilih, jangan ini yang sering Bapak Ibu dosen bingung. Jadi ini kok masih merah Mas, padahal saya sudah pilih, padahal baru milih jenis misalnya. Nah, ini silahkan diklik. Masuk penelitian, masuk hasil penelitian yang diseminasikan, yaitu masuk ke misalnya dipresentasikan secara oral dalam proses dan dimuat jika dimuat. Kalau tidak dimuat, dipresentasikan ini dan tidak dimuat. Nah, bisa dipilih yang ini. Kemudian lengkapi semuanya. Terakhir silakan klik simpan. Ini. Nah, kalau sudah dipilih dan disimpan berhasil, maka akan berubah menjadi warna biru seperti ini Bapak Ibu. Pengabdian juga sama di sini. Pengabdian apabila masih ada yang merah, silakan klik ubah yang warna kuning. Kalau mau ada yang ditambah, silakan bisa ditambah langsung dari menu ini. Jadi kalau ada yang mau ditambah, silakan langsung klik tambah. Begitu juga dengan pelaksanaan penunjang Bapak Ibu. Di sini misalnya menjadi anggota profesi, belum masuk misalnya seperti itu. Nah, silakan diklik atau di apa namanya, diklik tambah lagi di sini. Kemudian Bapak Ibu, jika di sini tidak ada tanggal selesainya, maka kalau di sini tidak masuk dalam rentang 1 Juli sampai, kalau ini tidak masuk dalam rentang 1 Juli sampai 31 Desember, maka keanggotaan ini tidak masuk dalam BKD. Misalnya tanggal mulainya 1 Januari 2021, tapi tanggal berakhirnya nggak ada, nanti tidak masuk Bapak Ibu. Jadi tanggal berakhirnya di sini dilihat di kartunya jika ada. Kalau memang tidak ada, berarti hanya bisa diklaim 1 kali saja. Bisa diklaim berkali-kali, tapi yaitu merubah ini. Tapi balik lagi ke ini ke asesornya nanti disetujui atau tidak. Selanjutnya, untuk apabila sudah lengkap pelaksanaan pendidikan, penelitian, pelatihan, atau misalnya aku sudah masukin berapa yang masuk di BKD, silakan klik layanan BKD rekap kegiatan. Nah, di sini ada PO-nya Bapak Ibu. Jika butuh PO, di sini sudah ada PO-nya. Kemudian di sini diklik laporan. Sampai di biodata, di sini ada info penarikan datanya, yaitu data yang dipakai yang dapat masuk ke dalam BKD, yaitu dari 1 Juli sampai 31 Desember. Untuk melakukan revisi nanti jika asesor ada revisi, bisa dilakukan di sini dalam rentang penilaian asesor. Namun karena di edaran kemarin yaitu asesor menilainya sampai tanggal 12, nah diharapkan
sebelum tanggal 12 sudah fix. Jadi sudah tidak ada revisi lagi dengan asesornya. Kemudian apabila biodata sudah benar, di sini sudah DT, fungsionalnya sudah benar. Kemudian silahkan dicek pelaksanaan pendidikannya. Nah, di sini pengajar. Oh, di sini tadi buktinya ada 4. Dicek lagi Bapak Ibu. Oh, SK mengajar sudah ada. Tinggal tambahin log activity. Di browse ini, kemudian pilih kategorinya. Ini banyak. Ada lainnya jika tidak ada Bapak Ibu. Kemudian untuk tautan jangan diisi kalau tidak ada link dari dokumen tersebut, kecuali misalnya jurnal ada linknya, silakan diisi Bapak Ibu. Jadi misalnya link kayak gini boleh, tapi kalau misalnya SK ditulis di sini presensi, pasti ini akan error Bapak. Jadi setelah dilengkapi buktinya, untuk merubah beban lebih selesai. Nah, silakan langsung diklik di sini. Nah, beban lebih, gagal, lanjut. Nah, ini bisa. Kemudian untuk merubah pertemuanku bukan 1 ini salah. Silakan bisa dirubah data. Misalnya nggak mau nunggu Mas Revi melakukan sinkron takut kelamaan. Silakan klik pertemuannya. Sudah 8 misalnya. Karena ini tim berdua. 8 seperti itu. SKS-nya salah, silakan langsung dibedakan. Nah, ini jadi SKS yang di sini jadi tidak beda dengan yang ada di BKD. Kalau dulu di BKD tergantung jenjangnya, kalau di sini enggak. Jadi kalau misalnya profesornya ngajar cuma 3 pertemuan, ya berarti 3 dibagi 16 dibagi 3 bagi 16 dapat berapa? Kemudian yang asisten ahli pertemuannya lebih banyak, misalnya 14 atau 12 misalnya. Sudah 12 bagi 16. Itu poinnya. Kayak ini misalnya 8 pertemuan. 8 pertemuan yaitu berarti separuhnya 16, 0,5. Karena SKS-nya 3 dikali 3 berarti 1,5. Jadi di sini tidak melihat jabatan Bapak Ibu, tapi jumlah pertemuan yang dilakukan. Nah, kemudian di sini pembimbingan juga sama, silahkan buktinya dilengkapi. Kemudian misalnya yang tugas tambahan di sini silahkan kalau belum ada bukti dukungnya dilengkapi. Untuk pelaksanaan penelitian tadi yang saya sampaikan adalah yang bisa masuk publikasi dan paten atau haki. Jadi yang bisa masuk hanya itu. Kemudian pelaksanaan pengabdian. Jika ada yang misalnya sudah diinputkan belum masuk, dapat klik ini, tarik portofolio atau tarik semuanya ini Bapak Ibu. Jika masih awal, silakan klik tarik portofolio, ya tarik. Jika masih cuman mau tarik, cuman ini kok yang aku inputkan, dapat langsung diklik yang itu. Jadi diklik yang ini. Kemudian pelaksanaan penunjang juga sama, silakan apabila ada penunjang yang belum sesuai silakan dihapus. Nah, ini tadi yang jika dia ada sampainya di sini sampai 2022 itu terbaca Bapak Ibu. Namun kalau cuma 1, kalau tidak di rentang 1 Juli sampai 31 Desember maka tidak dibaca. Kemudian yang terakhir yaitu yang sebelum kewajiban khusus dulu. Nah, ini untuk lektor sampai lektor kepala pilih salah satu, pilih ini atau ini.
Untuk profesor wajib dua-duanya. Jadi wajib menulis buku ajar dan publikasi ilmiah internasional dan nasional atau paten seperti itu. Dilihat saja di pedomannya Bapak Ibu. Nanti di sini dilengkapi juga buktinya jika belum ada buktinya atau dapat dihapus. Silahkan dihapus di sini. Tapi di sini masih ada ya Bapak Ibu. Kalau ngapus di BKD. Yang terakhir kesimpulan. Nah di sini kesimpulan kewajiban BKD harus memenuhi dan kewajiban lektor juga atau kewajiban jawatan harus juga memenuhi. Jadi ini terus berjalan Bapak Ibu. Jadi misalnya jurnal terbit sekarang berarti 3 tahun sampai 3 tahun ke depan dipakai di syarat khusus. Dan terakhir apabila sudah benar semua silahkan klik simpan permanen. Nah, data sudah tidak berubah-berubah kalau sudah simpan permanen. Tapi di tengah jalan misalnya, waduh, aku harus merubah ini. Gimana ini? Sudah tak kadung simpan permanen? Silakan menghubungi saya, minta dibuka simpan permanennya. Nanti saya bantu untuk membuka. Oke, itu ternyata. Jadi itu terkait pengisian BKD Bapak Ibu. Tapi sudah Jadi terkoneksi dengan nanti sistemnya sambil kementerian. tanya jawab. Jadi Ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Yani atau langsung tanya jawab ini. Iya, itu salah satunya. Terima kasih Mas Firjan penjelasannya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu. Karena waktu tinggal 30 menit ya. Mungkin hanya sekitar maksimal 5 penanya. Monggo kami persilahkan. Pak Yani di kolom chat sudah ada Pak Yani. Oh, di kolom chat. Oh, Pak Firjan berarti sudah melihat di kolom chat Pak Firjan ya. Baik, ini saya langsung jawab yang di kolom chat dulu. Iya, monggo Pak Firjan. Penelitian masih berlangsung. Yang diupload bagian yang mana? Ini tidak masuk dalam BKD Bapak. Jadi kalau pelaksanaan penelitian tidak masuk dalam BKD. Di pedoman ada laporan penelitian. Nah, namun di aplikasi BKD-nya belum ada. Jadi silahkan ditunggu aja kalau mau ditunggu atau langsung ke publikasinya aja Bapak. Kemudian mohon nanti link unggahan rekaman. Pak Firjan, saya sudah isi bagian penelitian, pengabdian dan penelitian. Tapi kenapa ketika buka di kesimpulan belum ada? Nah, dilihat lagi penelitiannya Nah, ini pelaksanaan penelitian atau publikasi. Kalau pelaksanaan penelitian tidak dapat diakui di BKD, kalau itu publikasi, cek publishnya antara rentang 1 Juli sampai 31 Desember atau bukan. Kalau tidak di rentang itu tidak masuk dalam BKD. Saya sudah memasukkan data publikasi karya, tetapi pada menu rubrik BKD muncul informasi kategori kegiatan tidak sesuai dengan PO BKD. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau muncul kategori tidak sesuai BKD, diklik ubah data, diklik di aksi yang warna kuning, nanti dipilih kategorinya yang di atas. Jadi yang ada di, mungkin saya tunjukkan aja agar tidak membayangi. Jadi di sini membayangkan. Nah, di sini apabila masih merah, klik ubah data. Nah, biasanya ininya belum dipilih. Silakan di ininya masih tutup seperti ini. Nah, silakan dipilih mana masuk mana. Kemudian terakhir silakan disimpan Bapak Ibu. Oke, kemudian berikutnya Firjan. Nah, itu kalau memasukkan data peneliti dari universitas lain bisa ya? data Sebagai peneliti. anggota.
sebagai anggota kan di bawahnya itu kan Oh, kalau iya. misal di Udah harusnya bisa, namun API-nya sekarang lagi error atau tidak bisa. Sekarang masih tidak connect, tapi dicoba-coba aja. Jadi untuk memasukkan dari luar, dari PTN lain, kalau bukan orang PTN, ya berarti kolaborasi eksternal. Kalau dari PTN lain atau perguruan tinggi swasta lain, silahkan klik ini. Nah, ini ada menu klik mana Mas? atau nah di sini cari tingginya. Oke, sebentar belum di share. Saya tutup lagi. Nah, di sini kalau anggotanya ada dari perguruan tinggi lain, silakan diklik yang ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau dari kolaborator eksternal, bukan dari orang akademisi, silakan klik tambah kolaborator. Atau cari dulu mungkin ada yang sudah pernah nambahkan, atau langsung tambah kolaborator jika memang belum pernah ditambahkan. Nah, masukkan minta nomor KTP dan lain-lain yang itu. Kalau dari orang akademik silahkan pilih ini apa namanya universitasnya. Universitasnya ini diketik per kata ya, jangan dilengkapkan. Jadi misalnya Universitas Airlangga, silahkan ketik Airlangganya saja. Pilih Airlangganya, dia prodinya di mana. Misalnya sosial. Oh, apa ya? Nah, misalnya ilmu sosial. S2 ada di prodinya. Kemudian nama dosennya diketik. Klik pencarian. Nah, ini ada 3 karakter. Jadi minimal 3. Nah, kalau ini sedang melakukan pencarian, nah sini kalau ada silahkan langsung diklik pilih, kemudian tutup. Nanti datanya akan masuk. Kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung dia di prodi apa, Bapak Ibu masuk ke PD Dikti. Nah, masuk ke PD Dikti, cari namanya. Misalnya contohnya siapa tadi Pak ini? M. Khalid Mawardi. Khalid Mawardi. Ini ya, Pak? Ya. Nah, di sini sudah muncul Khalid Mawardi. Apakah masuk di sini? Nah, kayaknya ada yang Muhammad Khalid ini. Jadi akan dicari di sini. Kalau Nah, semisal di sini- salah satu anggotanya sudah meninggal, bagaimana? Kenapa, Mas? Kalau salah satu anggota penulis di artikel sudah meninggal, bagaimana, Mas? Salah satu penulis anggota Sudah meninggal. Ya. Ya anggota yang lain atau ketuanya aja Oke. yang bukan. Oke. Jadi ini Muhammad Khalid Mawardi bisa diketahui dari Universitas Brawijaya dan prodinya administrasi bisnis. Begitu. Jadi kalau misalnya tidak tahu dia dari prodi apa, seperti itu Bapak Ibu. Cari di PD Dikti. Gimana Pak ini? Cukup? Cukup, Mas. Terima kasih. Oke, kemudian Mas Firjon, saya masukkan buku referensi dan makalah penyampaian gagasan. Ternyata di SRT belum tersedia. Bagaimana? Belum ditarik. Ini Pak terbitnya tanggal berapa Pak? Ya, Buku semester ini. Yang Juli sampai Desember kemarin. Sekarang bukan kemarin. Sudah diklik tarik Pak? Tarik portofolio? Ya belum Mas. Itu mungkin ya. Nah, Pak. Ya, diklik tarik Pak. Oke. Iya, makasih Mas. Firjon izin tanya, saya menambahkan pengabdian. Saya menambahkan anggota dosen yang tidak punya NIDN dan menambahkan mahasiswa tapi kok tidak terdaftar di SRT Kemdikbud ya. Kalau untuk dosen yang belum punya NIDN tidak terdaftar di situ, silakan klik pakai kolaborator eksternal saja. Untuk mahasiswa seharusnya ada mahasiswa. Silakan dicari.
boleh masuk. Kolaboratornya gimana maksudnya itu, Mas Firjon? Oke, ini kolaborator. Jadi Oke. bagian pelaksanaan penelitian publikasi. Pengabdian, Jadi Mas. pengabdian. Iya, sama aja pengabdian, Mas. Takut menunya berbeda. Langsung contoh Ya. pengabdian. Oke. Ah, Nah, itu Mas Firjon bawah sekali. Nah, itu kan ada dosen sama mahasiswa. di sini silakan klik tambah kolaborator. Ini dilengkapi namanya. Namanya siapa? Dari negara mana? Laki-laki apa perempuan? Nomor KTP-nya berapa? Tanggal lahirnya dilengkapi. Simpan. Baru nanti di bawah sini akan muncul namanya. Jadi ketik Oh, namanya. jadi harus lengkap ya Mas Firjon ya. Kita harus mengetahui alamat, NIK dan lain-lainnya gitu ya Mas Firjon ya. Ya, betul. Betul. Oh, oke, siap. Baik, terima kasih Mas. Untuk mahasiswa silahkan dicari di sini. Cari dari universitas mana, prodinya apa, mahasiswanya mana. Kalau nggak tahu tempat mahasiswanya, silahkan cari di PDT lagi. Oh, soalnya itu tadi saya nyari yang barusan Mas Firjon tampilkan itu tidak muncul Mas. Nah, di sini tidak muncul. Tuh, jadinya ngeklik perguruan tinggi dan lain sebagainya itu nggak muncul. Dari prodi mana, Bu? Prodi apa? Dari prodi Fasilkom. Komputer. Komputer. Ya itu kan data kosong Mas. Bukan ilmu Fakultas komputer. apa itu? Prodinya, Bu. Sistem informasi. Iya, sistem informasi. Coba Mas. Harus satu kata, informasi. Oh, harus satu kata ya Mas ya? Nah, tidak boleh ini. Oh, mungkin itu ya. Saya Dipastikan Bu, apa di teknologi informasi atau sistem Oh, informasi. siap. Ya, nanti saya Siapa namanya? saya lupa. Nanti saya coba deh Mas. Berarti artinya saya langsung Cari lupa. Oh ya, oke. Nanti mahasiswanya saya ngetik mahasiswa berarti ya Mas ya. Iya. Coba ya, saya nanti coba ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Mas Oke. Firjon. Sama-sama. Kemudian berikutnya dari nomor WA-nya Mas Firjon. Nomor WA saya mungkin nanti bisa minta ke Pak Bun ya. Kemudian untuk pendidikan atau pengajaran, apakah harus mengupload semua baik itu SK, presensi, jurnal, dan nilai di pedomannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan baca pedomannya. Kemudian Mas Firjan sekarang ini mengisi. Maaf Pak Firjan, menyerah. Kalau di pendidikan dan pengajaran itu saya sudah coba upload, tapi hanya bisa upload satu situ Pak. Ini saya Coba. tunjukkan. Kami dulu kemarin 3, kami dari HI bisa semua ya. Ya, bisa seharusnya. Jadi setelah simpan silakan pilih lagi, tambah lagi seperti itu. Jadi ini kalau misalnya sudah ada buktinya, nah diklik lagi, silahkan pilih lagi di sini. Ini sudah ada buktinya 1 SK mengajar. Ini masih bisa menambah lagi. Kalau dijadikan satu nggak boleh, berarti Mas. ditambahkan begitu nggih. Iya, betul. Oke, betul. Mas Firjon kita dijadikan satu kemarin, sudah kadung diupload. Nah, silahkan Harus dicopoti lagi. Ya ada apa-apa tergantung asesornya nanti Pak. Apakah sudah puas dengan ini? Oke. Kemudian Mas Firjan, sekarang ini pengisian fokus BKD supaya hijau, kemudian disimpan permanen ataukah semuanya yang kosong harus dilengkapi? Jadi yang sekarang fokusnya BKD dan kewajiban 3 tahun bawah. BKD sudah hijau, kewajiban 3 tahun hijau. Nah, jadi 3 tahun silakan masukkan penelitian 3 tahun terakhir. Kemudian Mas Firjan, kalau sudah diisi tetapi penelitian masih merah, harus bagaimana ya? Nah, ini diklik ubah data tadi, kategorinya belum dipilih.
Kalau penelitian pelaksanaan saya belum kalau terdaftar, Mas. di penelitiannya belum terdaftar maksudnya gimana? Iya, padahal udah dilaksanakan sekarang ini. Tapi ada di daftar situ, ditambahkan sendiri. Ya, ditambah. Itu pelaksanaan penelitian apa publikasi, Pak? Pelaksanaan. Publikasinya sebetulnya ada Pelaksanaan juga. bisa masuk ke BKD, Pak. Publikasinya Kalau sudah mau ada. ditambahkan, silakan. Oke. Jadi pelaksanaan tidak masuk di BKD, Bapak Ibu. Jadi kalau masih bentuknya pelaksanaan atau aktivitas penelitian di SRT itu namanya, itu tidak dapat masuk dalam BKD. Kesimpulannya di mana? Untuk nomor Revi Angga UTTI, karena bagian pendidikan dan pengajaran dan saya belum masuk ke SRT. Oke, silakan ditulis yang butuh nomornya Mas Revi Angga. Saya bacakan. Revi Angga. 085 755 332 994. Jadi itu nomornya Mas Revi Angga. Mungkin ini yang, jadi saya ulangi lagi, 085 755 332 994. Terima kasih banyak infonya, Pak. 085 itu ada di chat. Oke. Jos akhirnya semuanya tergantung asesor. Jadi makanya asesornya di ujian dulu kayak kemarin. Jadi asesornya diuji juga untuk mendapatkan sertifikat, karena asesornya tidak hanya klik-klik, juga menghitung poinnya berapa. Jadi misalnya penelitian, dia sebagai penulis anggota atau sebagai koresponden jurnal maksudnya, dia sebagai penulis ketua, apa koresponden, kemudian sebagai anggota. Nah itu dihitung dulu asesornya, takutnya salah yang didapatkan oleh sistem. Nah itu ada di asesor. Baik, masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Halo, Pak Firjon. Ya Pak. Saya Pak Toma, Pak Firjon. Oke Pak. Saya ngirim WA tadi sebelum acara. Saya kan ngisi ya. Saya sudah ngisi. Lalu kan sudah memenuhi peraturan gitu kan, memenuhi undangan gitu. Tetapi saya simpan permanen itu jadi tidak memenuhi. Ya nanti saya bukakan Pak. Ya oke, saya Senin ya Pak Firjon ya. Kenapa Pak? Senin ya. Nah, ntar lagi saya buka habis pertemuan ini. Saya kirim di WA Pak Firjon. Oke, siap Pak. Oke. Dengan prodi apa Pak? Sutomo. Prodinya Pak? AN. Administrasi Negara. S1 ya Pak? Ya. Kontrak ya Pak Tomo. Keskes Pak. Nah, Biar sudah saya buka Pak. Apa Pak Firjon? Sudah saya buka. Oke, makasih. Sama-sama. Wah, pelayanan memuaskan. Bagaimana Bapak Ibu, cukup? Pak, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau di mata kuliah itu ada double-double gitu, delete aja nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa Pak, di-delete. Langsung Tapi di-delete dilihat ya. dulu, takutnya praktek gitu Pak. Satunya praktek sebenarnya, tapi double-double gitu. Oke. Kalau Izin tanya Pak Firjon. Iya. Kalau ingin lihat kesimpulan di sebelah mana ya Pak ya? Saya udah ngutak-ngatik kok nggak keluar ya Pak, nggak kelihatan. Pengen lihat yang sudah memenuhi dan yang belum. Di sini, nah di sini untuk
kesimpulan, masuk dulu ke layanan BKD-nya. Kemudian di kesimpulan. Nah, di sini di paling bawah sudah M ini. Ini untuk yang kewajiban BKD. Yang sudah punya fungsional dari asisten ahli sampai profesor, ada kewajiban khususnya. Ini kalau sudah warna biru ini sudah memenuhi. Jadi ini dan ini sudah warna biru itu sudah memenuhi. Kalau masih warna merah, salah satunya berarti Iya, ini masih rapat sebentar. Pak Firdan, ini saya lagi buka layanan BKD, tapi yang keluar di sister saya cuma 2, rekap kegiatan dan asesor BKD toh. Coba di share. Saya pakai HP nih Pak, saya buka laptop, jadi 2 ini. Kalau di foto di saya. Rekap. Bentar Pak. Sudah semuanya, Pak Firjan? Sudah mungkin Pak. Oke. Sudah, kalau gitu kasih kontaknya, nomornya Pak Firjan, jangan lupa ya, Bapak-bapak dosen dengan Ibu dosen Pak Firjan ya. Di chat itu ada pertanyaan terakhir mungkin Mas Pak Firjan. Oh, dari Bu Banca. Ibu Banca. Mas Firjan sudah diklik. Oh, ini sudah saya jawab di WA. Karena itu pelaksanaan pendidikan tidak dapat masuk dalam BKD, makanya merah terus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dapat masuk hanya luaran atau publikasi. Jadi yang masih bentuk penelitian silakan dipindahkan atau dilanjutkan ke publikasi agar masuk. Berarti draft juga belum bisa masuk ya Mas Firjan? Draft apa itu Pak? Draft publikasi. Draft proposal. Apa? Submit aja belum bisa. Jadi harus terbit. Kira tidak mengisi itu ya kalau belum Pak Firjan ya. Mana Bapak? Akhirnya kalau submitnya belum, artinya bisa juga kosong itu nanti ya. Konsekuensinya kalau kosong gimana itu di BKD itu? Lek gaji. Merah Pak. Merah ya. Tapi tetap jalan itu ya, karena kan tidak mau undang-undang gitu. Ya Pak, jadi ini nanti ada kalau di peraturannya nanti ada teguran lisan agar memperbaiki. Kalau setelah berapa hari belum diperbaiki ada teguran tertulis. Jika belum, akhirnya serdosnya tidak dibayar. Betul. Betul. Oke, sampun yang lain, monggo, sampun. Saya sebentar saja Pak Yani. Oke, monggo. Saya kan masih di BKD saya tulisannya masih asisten ahli. Padahal saya sudah lektor. Tadi sudah coba saya ajukan perubahan, kemudian masih baru di universitas. Berarti itu saya menunggu ya Pak Firjan. Ya, menunggu Bu. Untuk kewajibannya itu berarti saya kewajibannya masih lektor. Kewajibannya berarti saya masih tetap mengikuti yang asisten ahli ini nggih. Gitu. Nggih. Terima kasih Pak Firjan. Tapi sama sih kayaknya asisten ahli sama lektor sama kewajibannya. Iya, sama kayaknya satu-satu nggih. Oke. Oke, terima kasih. Sampun, monggo. Sampun, Pak Firjan. Sampun. Bapak Ibu, sampun semua ya.
sudah kayaknya hampir semuanya 99% sudah jelas kayaknya. Oke, Pak Firjon. Ya Pak, Pak Firjon. sabun Pak. Sabun ya. Oke. Oke, terima kasih informasinya Mas Firjon. Mudah-mudahan Bapak Ibu dosen FISIP semua sudah mengerti dan jelas. Tolong nanti langsung hubungi dengan Bapak Firjon jika kurang jelas. Saya kira sosialisasi BKD ini kita akhiri. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin